Halo, Sobat Lifelong Learning, Sobat Belajar Sepanjang Hayat. Di video kali ini dijelaskan materi terkait komponen ekosistem. Ini adalah materi yang dipelajari di kelas 10. Enjoy the video, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi, saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, maupun makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contoh komponen abiotik. 1. Udara. Gas pembentukan lapisan atmosfer bumi. Bayangkan jikalau tidak ada udara seperti oksigen yang kita hirup, tentulah kita akan segera berpulang WKWKWK. 2. Air. Bumi dapat ditinggali karena ketersediaan air. 3. Tanah. 4. Makhluk hidup berpijak. Fungsi tanah tidak hanya sebagai tempat berjangkarnya tanaman, penyedia unsur hara, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari ekosistem. 4. Garam mineral. Diperlukan untuk proses metabolisme. 5. Sinar matahari. Dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. 6. Suhu. Faktor pembatas bagi kehidupan dan memengaruhi keanekaragaman hayati di suatu ekosistem. 7. Kelembapan. Dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. 8. pH. Dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. 9. Topografi. Keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Meskipun komponen abiotik tidak hidup, namun sangat berpengaruh pada komponen biotik. Atau dengan kata lain, komponen biotik tidak akan ada kalau komponen abiotik tidak tersedia. Itulah mengapa dalam kisah penciptaan dunia komponen abiotik diciptakan terlebih dahulu, barulah komponen biotik dibuat. الاسبان عن طريق لاعب من 2006 يمشي مارسيلو رد باله خطا فاتح شامل حتى كريستيانو رونالدو جاباله واتشيتي بوفون فسخها مره ثانيه كره من كارفاخال خطيره يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, yakni jamur, bakteri, ganggang, lumut, tumbuhan, hewan termasuk manusia. Komponen biotik terbagi menjadi dua komponen berdasarkan kemampuan menghasilkan makanan. Komponen autotrof, komponen yang mampu menghasilkan makanan, energi, sendiri lewat proses fotosintesis. Komponen heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Organisme autotrof adalah organisme uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis, dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Organisme autotrof merupakan produsen utama dalam ekosistem. Contohnya adalah fitoplankton, ganggang, lumut, paku dan tumbuhan biji. Contoh komponen heterotrof adalah manusia, hewan, jamur dan bakteri. Komponen heterotrof memanfaatkan organisme lain sebagai sumber energi lewat rantai makanan. Berikut penjelasan rantai makanan. Padi sebagai komponen autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Dimakan oleh konsumen pertama belalang sebagai komponen heterotrof. Belalang dimakan oleh burung sebagai konsumen kedua, burung dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak atau konsumen keempat. Elang sebagai konsumen puncak pada umumnya mati karena faktor usia. Jasad elang yang telah mati diurai oleh detrivor, begitu juga diolah oleh dekomposer menghasilkan kompos yang nantinya kompos tersebut akan dipakai lagi oleh tanaman untuk bertumbuh.
Hal tersebut berlaku juga untuk konsumen puncak seperti manusia. Setelah meninggal, jasad yang dikubur akan diurai oleh detrivor dan dekomposer menjadi kompos dan pada akhirnya akan digunakan oleh tumbuhan untuk bertumbuh. Sampai tahap ini pepatah yang mengatakan roda terus berputar itu benar, kadang memakan kadang dimakan wakakak,